SBY mewariskan hutang, proyek mangkrak, radikalisme. Jokowi terima dengan ikhlas dan tak menyalahkan SBY. Ditulis oleh Ayas dari laman siwar.com. Aksinya bohir-bohir yang sekarang ini gagal total. Itu di Twitter itu hoak, mangkrak. Ini pasukannya mangkrak gagal total ini. Mana? Katanya unjuk rasa, gagal total nih. Pak Edi Baskoro Yudhoyono mendengar statement Anda yang mengingatkan Presiden Jokowi agar jangan ada proyek mangkrak. Ingin rasanya ku timpuk mukamu pakai sisa beton hambalang. Sadar-sadarlah dan ngacalah terlebih dahulu sebelum mengeluarkan statement. Yang mangkrak itu bukan Jokowi. Raja mangkrak, bahkan dewa mangkrak, itu bapakmu. Jokowi menjadi presiden di mana kondisi Indonesia sedang carut-marut dan bisa dikatakan berada pada titik nadir. Jokowi memang harus menerima semua konsekuensi logis dari jabatannya sebagai presiden. Jokowi harus menerima dengan lapang dada warisan dari pemerintahan SBY karena bukan warisan harta yang ia terima, namun warisan hutang, proyek mangkrak, dan radikalisme. Beruntung Jokowi tak pernah mengungkit-ungkit hal tersebut karena ketika Jokowi memilih jabatan presiden, maka konsekuensi logisnya harus menerima apapun warisan dari pemerintahan SBY. Sikap Jokowi memang sangat kesatria. Beliau tak menyalahkan presiden sebelumnya. Sebaliknya, Jokowi malah memperbaiki kekurangan dari presiden sebelumnya tanpa mengeluh dan menyalahkan, apalagi nyinyir. Masyarakat perlu paham bahwa meningkatnya hutang Indonesia itu terjadi pada era SBY yang digunakan untuk mensubsidi berbagai bidang dan BLT, sehingga tak menyalahkan Jokowi. Masyarakat perlu paham bahwa hutang yang di era Jokowi adalah hutang yang digunakan untuk hal yang produktif, termasuk salah satunya menyelesaikan proyek-proyek mangkrak di era SBY. Masyarakat juga perlu memahami bahwa maraknya radikalisme saat ini adalah buah dari era pemerintahan SBY. Pemerintahan SBY yang ikut menumbuh kembangkan paham radikalisme, namun Jokowi yang terkena imbas dan harus menangkal paham radikalisme tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat. Beliau menilai maraknya radikalisme di era kepemimpinan Presiden Jokowi tak terjadi begitu saja. Ia berpendapat Jokowi hanya kena getah kebijakan pemerintahan SBY. Organisasi seperti FPI, HTI, bahkan ormas-ormas radikal lainnya pelan-pelan tumbuh besar karena mereka juga disuapi dengan dana bantuan sosial atas nama keagamaan. Mereka bukan saja makin besar, tetapi makin serakah dan kejam. Hal-hal itu dilakukan, tapi dengan kekerasan seperti itu. Senyum Menteri Agama kita. Begini ya, itu merugikan dua hal. Satu, merugikan Islam. Islam tidak begitu. Yang kedua, merugikan Arab karena menggunakan pakaian Arab. Kata Komarudin, Pak SBY itu kan presiden yang motonya zero enemy. Dia nggak mau konflik dengan siapapun. Jadi ketika jelas ada radikalisme dan pelanggaran dibiarkan saja. Sikap ekstrim yang sudah dibiarkan akibatnya menurut dia terasa di pemerintahan Jokowi. Pemikiran ekstremisme berkembang pesat. Komarudin menganalogikannya dengan kebakaran. Jika ada yang membakar tapi sekelilingnya membiarkan, maka api tersebut akan jadi besar. Dia berkata, ada ungkapan klasik begini, kelompok minoritas radikal itu ada karena ada mayoritas yang membiarkan itu terjadi. Ketika sudah besar, persoalan radikalisme menjadi lebih sulit diatasi. Tantangan itulah yang kini dihadapi pemerintahan Jokowi. Pernyataan yang sangat logis ya dari Komarudin Hidayat. SBY memang tak mau berkonflik dengan siapapun. Bukan berarti SBY cinta damai ya, tapi semata-mata untuk melanggengkan kekuasaannya. Terbukti dengan gaya kepemimpinannya yang cenderung tak mau berkonflik, membuatnya mampu berkuasa di Indonesia selama 2 periode. SBY lebih suka mendiamkan atau menyumpal mulut pihak-pihak yang mencoba mengganggu kekuasaannya. Ketika rakyat mengeluh kelaparan dan kemiskinan, SBY sumpal mulut mereka dengan BLT.
meskipun sumber dana BLT berasal dari hutang. Demi melanggengkan kekuasaannya, SBY mensubsidi berbagai sektor seperti BBM dan listrik hanya untuk menarik suara rakyat agar kembali memilihnya untuk kedua kali. Ormas-ormas radikal pada era SBY dibiarkan beraksi dan melebarkan sayap asalkan tidak mengganggu kekuasaan. SBY tidak akan menindak mereka. SBY lebih memilih membiarkan mereka berkembang biak dibandingkan membatasi gerak mereka. SBY memang ingin pada eranya kondisi masyarakat dan negara terlihat aman, tentram, damai, makmur, sejahtera meskipun harus mengorbankan negara dengan hutang. Warisan-warisan buruk di era SBY yang sekarang harus Jokowi hadapi dengan penuh keikhlasan. Jika Jokowi mengeluh dengan warisan ini, maka lebih baik tidak usah jadi presiden. Tapi Jokowi ternyata terbukti mampu untuk bersikap kesatria. Jokowi paham betul bahwa apa yang dipilihnya itu penuh dengan resiko. Jokowi sudah siap menerima resiko tersebut. Ketika di era SBY radikalisme dibiarkan, di era Jokowi geraknya menjadi terbatas. Jokowi bisa dikatakan ikhlas menerima cacian dan hinaan yang datang dari orang-orang yang benci pada dirinya maupun dari orang-orang yang tak paham persoalan negara. Hal ini bagian dari resiko jabatan presiden yang dipilihnya. Selain berkewajiban memajukan negara dan mensejahterakan rakyat, tugas seorang presiden juga harus memberikan contoh dan sikap yang baik, terutama ketika menghadapi persoalan. Jokowi bisa dikatakan sukses dalam memberikan contoh sikap yang harusnya dimiliki oleh seorang presiden. Secara sikap, Jokowi bisa dikatakan sebagai presiden ideal, di mana Jokowi bisa merangkul siapapun, mendekatkan jarak antara pejabat pemerintah dengan warga, serta mampu menghargai presiden sebelumnya, meskipun telah mewarisi persoalan-persoalan negara yang tak ringan. Jadi bagaimana menurut Anda?